Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fil Qur'anil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Rawahu Syaikhan an Umar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini alhamdulillah Allah memberikan kehendaknya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa kumpul pada sholat subuh di masjid yang mulia ini pada bulan Rabiul Awal. Yang harapan kita adalah mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita manusia yang selalu istiqomah, dan Allah jadikan hidup kita berkah, mati kita husnul khotimah. Selawat salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada sahibul syafaat, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki syafaat uzma, dan kita pun berharap semoga dengan kiamat nanti kita diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada salah satu manusia yang Allah berikan kehendak untuk memberikan syafaat, bahkan yang memiliki syafaat uzma, syafaat yang menyeluruh, syafaat yang besar, yaitu syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Nabi sendiri pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya. Kelak di hari kiamat yang akan bisa memberikan syafaat adalah al-anbiya, para nabi-nabi. Summa ulama, kemudian para ulama. Summa syuhada, kemudian para orang-orang yang mati syahid. Mereka inilah manusia-manusia yang telah dijanjikan oleh Nabi kita kelak di hari kiamat akan bisa memberikan syafaat. Dan kita bersyukur alhamdulillah, kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, tapi dengan takdir irodah yang paling terbaik yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang sosok Nabi yang memiliki penuh kasih sayang, yang sangat cinta kepada umatnya, sampai Nabi pun pernah bersabda kepada para sahabat, kata Nabi, "Tuba liman rawani wa amanani." Kebahagiaanlah bagi orang yang pernah melihatku dan iman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian kebahagiaan, dan kebahagiaan. Liman lam yaroni, bagi orang yang tidak pernah melihatku, wa amanani, tapi iman kepadaku. Yang terakhir ini yang dijanjikan oleh Nabi 3 kali lipat mendapatkan kebahagiaan adalah siapapun umat Nabi yang tidak pernah melihat Nabi, tapi tertanam dalam hatinya iman, percaya, dan cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa orang yang tidak pernah melihatmu tapi cuma iman, engkau janjikan 3 kebahagiaan? Tapi bagi orang yang pernah melihatmu kemudian iman kepadamu hanya dijanjikan 1 kebahagiaan." Justru ini adalah salah satu kalimat protes para sahabat yang pada saat itu hidup dalam satu waktu bersama baginda Nabi. Maka Nabi menjawab, "Hei Abu Bakar, hei Umar, hei Utsman, engkau memiliki iman yang kuat, taat yang kuat kepada Allah dan sunnahku karena wajar, karena engkau betul-betul dalam bimbingan dan naunganku, engkau hidup bersamaku, melihat aku, dan bahkan berjuang bersamaku. Wajar keimananmu memiliki keimanan yang kuat dan rasa cintamu kepadaku begitu kuat. Tapi kalau nanti akan lahir umat-umat setelah kita yang tidak pernah melihatku, ya sahabat, tapi mereka betul-betul cinta kepadaku, iman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku." Nah, justru yang disabdakan oleh Nabi ini, siapapun yang tidak pernah sezaman dengan Nabi atau sejaman, tapi tidak pernah melihat Nabi barang sedikit pun, tapi memiliki keimanan dan rasa cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dijanjikan oleh Nabi 3 kali lipat kebahagiaan daripada orang-orang yang pernah melihat Nabi kemudian iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat beberapa riwayat orang-orang yang pernah melihat baginda Nabi Pak, saya melihat ada salah satu riwayat ketika Nabi setelah hijrah di Madinah, ada salah satu orang Nasrani. Iki wong Nasrani iki kerjaanane tukang pandai besi, pandai membuat senjata, baik pedang, baik tombak ataupun ujung panah. Tinggalnya di Madinah, dekat dengan Nabi, tapi Nasrani. Dan tukang pandai besi Nasrani ini langganan, di mana Nabi membutuhkan peralatan perang untuk jihad. Nabi mesene ning Nasrani iki, tapi dipenuhi ning Nasrani dan bahkan tanpa bayaran. Ketika Nabi Arab jihad, Arab perang butuh senjata, ngomong ning Nasrani, "Hei mang, wayahe kita mesen pedang seanu, tombak seanu, panah seanu." Apa jawab wong Nasrani? "Siap ya Rasul, pirang bayarnya?" Terus orang kudu bayar. Sehingga orang-orang Islam Madinah pada saat itu bertanya-tanya, iki kenapa wong Nasrani orang iman ning Allah, orang iman ning Rasul, tapi setiap Nabi meminta bantuan selalu dibantu oleh Nabi, bahkan tidak pernah meminta bayaran. Akhirnya ada salah satu penunggang kuda, tukang kendaraan. Bahkan tukang kendaraan ini pernah menjadi tukang kendaraan Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju Madinah, kemudian ikut numpak ning kendaraan iki wong. Iki wong nakon ning tukang pandai besi, "Hei mang,
Mamampun kenapa Nasrani, tapi setiap baginda Nabi meminta pesanan pedang alat senjata dengan begitu banyak dan sirah orang pernah meminta bayaran. Apa jawab tukang pandai besi si Nasrani? Anak dibayar pirang ratus dinar baik tetaplah harganya. Kenapa? Karena yang paling berharga adalah di mana Nabi teka meremeh dan kita bisa mendeleng senyum lan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terbayang uang Nasrani dan tidak meminta bayaran, sing penting mah bisa mendeleng wajah Nabi, bisa mendeleng senyum Nabi. Iku melebihi daripada hasil usaha DWK untuk mengerjakan alat-alat yang dipesan oleh Nabi. Jika dia apa-apa dibayar Nabi, kalau sing penting bisa mendeleng senyum Nabi, kalau wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua yang ingin wajah Nabi, sampai-sampai orang yang butuh dunia tidak butuh dengan dunia, sing penting bisa mendeleng wajah Nabi. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bayangkan Pak, hijrah melakukan imigrasi dari Mekah ke Madinah, rumah ditinggal, ladang tanah ditinggal, ladang usaha ditinggal demi ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi menuju kota Madinah. Coba bisa kebayang di kita bagaimana rupa yang begitu indah wajah Nabi, tak bisa dibayangkan. Bahkan Al-Habib Mujir Al-Musawwa ketika bermimpi baginda Nabi, apa jika Al-Habib Mujir, ya Rasul, butakan mataku. Supaya apa? Supaya dalam pikiran dan mataku ini yang terakhir adalah melihat wajahmu walaupun hanya sebatas dalam mimpi. Pengen dibutakan, sing penting tiap waktu bisa mendeleng wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas dulu cuma Nabi ketika berucap kata uang ketika mendeleng Kanjeng Nabi baik, itu langsung bisa merasakan cahaya-cahaya sinar dalam hati. Dan alhamdulillah cahaya sinar itu kita walaupun ada di kampung Kosambi di Indonesia masih kebagian cahaya si Kanjeng Nabi. Jauh lokasi kita Indonesia ke Mekah, ke Madinah, tak pernah kita melihat Nabi, bahkan dalam mimpi pun orang pernah. Wati di Kanjeng Nabi pun anak si ngomong sholat tahajud dimin, ya sholat tahajud, baca selawat tahajud Pak 1000, berdoa Gusti Allah, ya Allah inna nas'aluka ru'ya habibika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hadiahkanlah aku bisa melihat wajah Rasulku, wajah Nabiku dalam mimpi. Turun tangi-tangi aku mimpi budak-budak bangun. Wakil mimpi akan dapat sulit. Malah ada satu ulama mengatakan, kenapa kita itu sulit mimpi Kanjeng Nabi? Sing pada sesungguhnya bukan masalah amalan, Pak. Bukan masalah apa yang kita baca ataupun yang kita dawang sebelum tidur. Jika satu ulama mengatakan itu kuncinya adalah primer hati kita, cintane, kesengsereme, benar-benar di Kanjeng Nabi. Jadi kembali primer hati kita. Nah, ini ulama membuktikan. Apa buktinya? Ada salah satu jamaah hadis yang ngacu, ya Syekh, anak apa? Kita pengen ngimpi kepada Kanjeng Nabi tapi wati. Apa jika ini Syekh? Orang ganti pada alamat gampang. Apa itu Syekh? Jika jamaah akhirnya jika ini Syekh engkau sirah balik kaji TKB di rumah kita, turun dari rumah kita. Ya wis hari makonan Mas. Akhirnya ngedong kiwang kita kan rumah Syekh. Ya Syekh, kita pengen ngimpi kepada Nabi primen caranya gampang. Apa itu? Iki ulama ngagawa di Makasih. Pangan di Makasih. Asin orang, asin Syekh, ajeng minum. Dan terus primen turun. Ajeng minum turun. Jadi turutin dia.
Sakom asin kasmangan iwak asin orang minum di konturuk lah. Tangi turu ditakoni ning Syekh ngimpi ta orang? Apa jawabnya? Boro-boro. Orang mimpi orang. Ya wis malam besok. Tekah malam kedua ki pangan maning iwak asin. Tak aja minum. Iya Syekh. Pangan iwak asin tanpa minum turu lah. Tangi subuh ditangini ngimpi orang. Berarti malam besok. Ditunggu sampai malam ketiga. Begitu datang malam ketiga, makan ikan asin tanpa minum, tidur. Dipangan iwak asin, menyon-menyon tanpa minum asin. Kemudian minum, turu lah. Tangi subuh, ditakoni ning Syekh, ngimpi ta orang, hendak Nabi orang. Terus ditakoni ning Syekh, ketika sira selama 3 malam mimpi, orang mimpi kepada Nabi, ngimpi ini apa? Kita mimpinnya pertama ngedang laut, terus kedua ngedang sungai yang mengalir, terus yang ketiga ngedang air terjun, pokoknya banyu deh. Jika saya pantas sirang ngimpi banyu, nah apa emangnya? Soalnya sirah sebelum turu pengen banyu. Oh iya benar. Ternyata begitu pun untuk memimpikan baginda Nabi, tanamkan dalam hati ingin sing sesungguhnya kependak orang kanjeng Nabi. Tapi sulit menanamkan ini pagi. Kula kata perang makan wati tanpa pengen ini udah bangun. Wati. Kenapa? Karena hati kita masih kotor. Sulit cuman percaya doang Muhammad Nabi Allah, Muhammad Rasul Allah, sang pembawa wahyu, sang pembawa risalah, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, langkah-maning Nabi setelah Muhammad. Ini semua doang kita iman. Tapi untuk menanamkan cinta ini sulit. Maka dalam mimpi pun kita akan sulit untuk memimpikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR bagi kita supaya selalu menanamkan rasa cinta di kanjeng Nabi kita. Karena Nabi kita itu benar-benar eman, kerunya sayang ning kita sebagai umatnya. Nabi orang pernah memikirkan diri sendiri. Namun pengen kaya Rasul rumah bodong gampang. Tinggal nuding doang wong paling sugih bangun rumah kita. Maka wong sing sugih pasti ngebangun rumah Rasul. Kenapa? Karena ati Allah wa ati Rasul wajib. Tapi Rasul tidak pernah meminta. Selalu sayang kita sebagai umatnya. Sing dijaluk adalah ya Allah ampura dosa-dosa umat kita. Dalam Nabi Pak sebelum hijrah di Madinah kan bisa anak gercetan di kafir Mekah. Bahkan disering anak ancaman pembunuhan. Sedurung turun ayat hijrah, Nabi berusaha ngejaluk bantuan di kota Taif. Harapan Nabi ketika sampai di Taif disambut dengan tolak batu, disambut dengan rasa senyum gembira warga Taif. Tapi begitu Nabi sampai ke Taif, boro-boro pola arbatu waktu pada kabur. Peletah. Bahkan menurut riwayat dari Nabi sampai mengucurkan darah akibat lemparan batu orang-orang Taif. Dilempari batu Nabi di warga-warga Taif. Apa yang terjadi? Turun Jibril. Jika Jibril ya Muhammad udara sernetes. Ayo pilih Muhammad gunung mana? Sing kudu tek angkat iki. Tek goblok akan ngotoy iki. Ayo pilih. Apa jika Nabi ajak ya Jibril? Saat ini mungkin mereka layak lamun mereka tidak tahu, tapi kita berharap dari rahim-rahim wanita kota Taif, dari tulang-tulang rusuk laki-laki orang-orang Taif akan terlahir manusia-manusia yang tidak akan menyekutukan Allah dan yakin akan menyembah Allah. Malah doa kanjeng Nabi, dan doa Nabi pasti diijabah. Sampai saat ini negeri Taif, kota Taif tidak ada orang kafir. Kenapa? Karena doa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pilih umat. Doanya dijabah padahal.
Coba namun kita sempurna rumah kita dibuat beli uang tekan Jibril. Rementan dosa nanti. Ya, pilih jumlah mana sih tak kepala tahun ini. Pilih ayo jumlah mana sih bakal tak buang tinggalkan jadi uang tu. Pasti kita tinggal milih gunung anu yang tak dipaham. Kenapa? Karena kita rasa cinta kita kepada sesama tidak begitu tinggi. Padahal dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, cintailah saudaramu yang sesama muslim seperti engkau mencintai sesuatu yang sangat engkau cintai. Rahmatan lil alamin, itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya selalu disebut oleh muazzin ketika mengumandangkan azan. Yang namanya selalu disebut ketika kita sholat. Anak arang Kanjeng Nabi ketika kita sholat, anak ini lebah tasyahud. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut arang Kanjeng Nabi, ingat-ingat kita bahwa dipupuk Nabi kita. Sekabeh manusia sing ageng al sing ananing alam dunya wis pada kebagian masing-masing nabine. Wong sing urip di zaman Nabi Adam, nabinya adalah Adam. Manusia yang hidup pada zaman Nabi Nuh, maka nabi rasulnya adalah Nabi Nuh. Orang yang hidup pada zaman Nabi Daud, maka nabi rasulnya adalah Daud. Orang yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman, maka nabi rasulnya adalah Sulaiman. Orang yang hidup pada zaman Nabi Musa, maka rasul dan nabinya adalah Musa, sampai ke Nabi Isa, dan sampai saat ini alhamdulillah kita kebagian nabine, nabi sing paling dicintai Allah, nabi sing paling istimewa, nabi yang selalu mengedepankan rasa cinta di umatnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kita harapkan syafaatul uzma yang memiliki syafaat yang begitu luar biasa. Dalam satu riwayat maning Siti Fatimah pernah nakon ning abah Kanjeng Nabi, abah anak apa dong? Abah namun kiamat wis teka, abah pun anak ning endi? Jika Kanjeng Nabi no Fatimah, apabila kiamat sudah terjadi, akhirat sudah digelar oleh Allah, namun senang arep berarti abah, gelatilah abah ning mizan. Tempat di mana amal manusia ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Berarti abah ning mizan. Mengapa abah anak ning mizan? Bukan anak umat abah sing ketika ditimbang amal dosa lebih abot daripada amal ibadah. Maka abah bakal nolong nambahi amal baik umat abah. Namun abah lakani kono ning endi? Namun abah lakani kono berarti abah ning siratal mustaqim. Mengapa abah anane kono? Bukan ada wong sambe sing lagi nyebrang siratal mustaqim ora kecanda. Durung nindak plus dijebur. Nah, abah bakal nongkrong ning kono, jaga-jaga bukan anak umat abah sing ora bisa dijebak siratal mustaqim. Bremen namun abah lakani kono, berarti abah ditujuh pintu neraka. Abah nongkrong ning kono. Bukan apa? Bukan anak umat abah sing arep dipanjingaken ning neraka, iku bakal abah syafaati. Maka orang yang iman kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, kemudian iman ning Kanjeng Nabi, cinta ning Kanjeng Nabi, betul-betul berharap ning syafaate, moal nyelos ning neraka. Kita ngandali salat kita ngaji surga, ya Allah sepira salat kita bilang betul. Ngandali ngaji kita sepira ngaji kita sebulan pirang balen. Namun kita ngaji surga, ngandali sedekah kita pirang duit duit kita sedekahkan. Bisa kita hitung, bahkan hanya kita yang tahu dengan Allah. Jauh kita untuk memasukkan diri kita menggunakan amal ibadah kita. Maka ada harapan yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi akhir zaman, yaitu syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka terus kita tanamkan rasa iman dan cinta di Nabi, dan jangan putus-putus kita berselawat di kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, berselawatlah engkau atasnya, wasallimu taslima, dan membacalah salam kalian kepadanya. Diperintahkan ning Gusti Allah supaya kita akhir-akhir membaca selawat ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, as-sultu sayyidul akhlaq, rawahu Dailami an Anas. Sampai kanjeng Nabi dalam buah hadis riwayat Imam Dailami, Imam Anas yang menceritakan tentang hadisnya Rasulullah yang berbunyi as-sultu sayyidul akhlaq. Diam itu adalah penghulunya akhlak. Dalam hadis riwayat lain bahwa ada dua perkara yang tertentu lebih ringan dilakukan tapi berat menjadikan buah pahala karena tergolong ibadah yang luar biasa setelah ibadah sholat. Apa? Yang pertama adalah as-sultu, yang kedua husnul khuluq, baiknya budi pekerti atau sopan santun. Maka di dalam hadis ini kedua keterangan tersebut dijadikan satu. Sayyidul akhlaq, as-sultu sayyidul akhlaq. Diam itu adalah penghulunya akhlak. Maka di dalam hadis tersebut ditafsiri oleh ulama hadis. Diam yang seperti apakah? Diam si model apa si menjadi penghulunya akhlak? Diam sing diantaranya adalah amma la sawabafi, mengucapkan apapun ucapannya dari perkara yang tidak membuahkan pahala, elate lisalamatil ghibah wa nahwi, karena menyelamatkan lisalamati sahibihi, karena menyelamatkan lisahibihi bagi orang yang mempunyai diam saking apa ghibah terhadap ghibah wa ghairi, dan selain daripada ghibah, namimah dan yang lain. Diam ini bagian daripada perintah Rasulullah. Ketika kita mengenal mencintai salah seorang makhluk yang kata Allah afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat, Rasulullah itu adalah pengistimewa dan pamulia-mulianya makhluk di antara setiap buaya yang ada. Bahkan kanjeng Nabi hebatnya itu bukan hanya dibandingkan dengan sesama manusia. Dibandingkan Nabi sing sejen pun lebih mulia.
Dibanding para rasul sing sejen pun, karena tidak setiap nabi itu menjadi rasul, tapi setiap rasul pasti menjadi nabi. Semua itu dikumpulkan oleh Allah, anak yang kanjeng Nabi. Bahkan bukan hanya itu, ketika coba melihat dalam kitab Nihayatul Zen, karya daripada Syekh An-Nawawi di Duhar Al-Jami, ada perbedaan ketika Rasulullah itu dilahirkan. Perbedaan ini kenapa bahasanya dilahirkan? Secara umum dilahirkan itu adalah satu anak kecil atau satu cabang bayi yang dikeluarkan saking parji bahasanya. Tapi kanjeng Nabi dibedakan, setiap nabi dan rasul itu dikeluarkan hakikatnya oleh Gusti Allah. Siji, saking sesuai wudel, seluruh parji posisi yang di tengah, sekabeh nabi dan rasul. Tapi beda kanjeng Nabi tidak disamakan tempatnya karena sama seluruhnya parji, sesore, udel, tapi anak di sebelah itu sekali. Ini keterangan ibu, keterangan kitab Nihayatul. Maka kenapa kanjeng Nabi itu dikatakan Abdullah Abdullah? Kanjeng Nabi itu orang paling terkaya. Kalaupun dibandingkan nabi yang lain. Kenapa? Dibandingkan nabi yang lain termasuk Nabi Sulaiman pun kanjeng Nabi itu paling terkaya. Sebab siapapun yang meminta pada saat itu dan kanjeng Nabi selalu akan berikan. Kanjeng Nabi pernah membawa uang 90.000 dirham. Ini riwayat ini. Riwayat ini Bahja Al-Wasail. Dulu Bahja Al-Wasail dalam konteks Qaryat ini. Bahja Al-Wasail kitab hadis yang mempunyai karya hadis itu adalah meriwayatkan bahwa kanjeng Nabi itu tidak pernah ketika diminta oleh siapapun aja bahwa muslim kafir ngejalin pun itu pasti dia. Tapi kanjeng Nabi tidak pernah menerima dari apa yang diberikan oleh orang lain. Contoh, kanjeng Nabi sendiri ketika itu orang menggunakan kasur, orang menggunakan sepimpin musaiki. Ketika digaya sepimpin, ketika digaya kasur lantai semuanya mati kafir pada saat itu atau dinikmati oleh orang kafir, maka kanjeng Nabi orang yang muslim. Tapi setiap apa yang mereka minta kanjeng Nabi selalu berikan. Kenapa? Karena kanjeng Nabi berbicara dalam dua hadis, al-yadul ulya khairun min as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maka menyesuaikan kanjeng Nabi dengan setiap hadis. Kedua, kanjeng Nabi itu tidak pernah bercerita tentang ghibah, kanjeng Nabi tidak pernah bercerita tentang namimah, kanjeng Nabi tidak pernah bercerita tentang hasud. Karena hasud namimah itu timbul dari lisan, karena sementara kanjeng Nabi mempunyai dua hadis as-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu bagian daripada pembunuh akhlak. Kenapa diam itu bagian daripada akhlak? Karena lisalamati sahibihi lil-ghibah, menyelamatkan bagi orang yang mempunyai lisan atas ghibah kepada orang lain. Kedua, apakah kita harus berdiam? Tidak, karena sesungguhnya diam yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah ketika lisan kita itu istighfar itu sibuk bima kalawan perkara mantap menjadi buah ganjaran. Salah satunya ahli dzikri waktu Quran wa tasbih wa sholawat. Ketika lisan ini digunakan untuk membaca sholawat, baca dzikir, baca Quran dan bacaan yang lain, maka itu tidak dengan dianjurkannya dia. Artinya tetap kita perlu berucap, termasuk menasihati orang lain dengan kondisi yang baik dan menjadi yang terbaik. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah kita menginginkan, mencintai Rasulullah, maka berupayalah yang paling pertama adalah kita mengamalkan dua ucapan Rasulullah. Satu, al-yadul ulya khairun min as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Yang kedua adalah as-sumtu sayyidul akhlak. Diamnya kita menjadi buah baik untuk kita dan menjadi buah ibadah untuk kita dari Rasulullah melalui hadisnya. Maka mudah-mudahan dengan kita banyaknya diam, tidak banyak yang membicarakan orang lain, tidak pula berbicara tentang siapa,
Dan bagaimana sementara kita tidak pernah melihat, toh kalaupun kita melihat, maka tidak pula menjadi buah keuntungan dari hidup kita. Yang untung adalah orang yang sibuk misalnya dengan menyibukkan membaca sholawat, baca Quran dan yang lainnya. Orang yang rugi pada sesungguhnya adalah orang yang sibuk misalnya berbicara tentang orang lain. Sehingga siapakah orang yang diuntungkan secara pribadi oleh pribadinya? Siapakah orang yang diuntungkan oleh pribadinya? Satu, ketika kita melihat dua makalah, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Orang yang kenal pribadinya maka Allah akan buka kenal kepada Allahnya. Satu, dalam riwayat para ulama mengatakan orang-orang yang sering ngobrol dengan orang-orang yang sudah mati, maka orang tersebut akan mudahnya mengingat Allah. Orang tersebut akan banyak dibuka pintu-pintu yang orang lain tidak dibukakan pintu oleh Allah. Sebab apa? Sebab yang ngobrol kalau mati. Kalau mati bisa diajak ngobrol, bukan seperti itu. Yang dimaksud dalam makalah tersebut adalah orang yang sering membaca kitab karya-karya para ulama, karena yang punya karya kitab tersebut banyak sudah meninggal dunia. Maka dengan obrolan itu kita bisa tersenyum, kita bisa mudahnya dan cepatnya masuk nasihat para ulama. Yang kedua, cobalah kata pandangan ulama dalam kitab hikam yang dikarya daripada Imam Athaillah As-Sakandari. Coba sering-seringlah kalian ajak ngobrol diri kalian. Jangan terlalu sering engkau ngobrol dengan siapapun di antara manusia. Karena lebih ngayah kita ngobrol dengan orang kita, lebih ngayah kita ngobrol dengan anak kita, lebih ngayah kita ngobrol dengan dulu antara orang tua kita. Terjadi banyak yang trouble. Ngomong kita 1 jam dengan istri kita, masih nyelip kadang omongan kita orang bagus ya. Begitupun sebaliknya. Begitupun kita ngobrol banyak dengan orang tua kita, sekalipun dengan sahabat yang kita anggap setia, ngobrol 1 jam lamanya, maka sudah ada di antara ngobrolan yang 1 jam itu tak 1 detik atau 1 menit tidak lamanya anaknya trouble. Tapi orang yang lebih banyak ngobrol dengan dirinya, mempertanyakan kepada dirinya, jika kita membangun suatu rumah, membangun suatu tempat, membangun suatu keinginan, coba pertanyakan kepada pribadi kita. Jika pribadi kita tidak menginginkan itu atas dasar kesadaran tidak mampu, tidak kuat, maka berpikir itu tidak akan menjadi buah lain apa anggur. Makanya dari Imam Athaillah As-Sakandari, lebihlah kita banyak ngobrol dengan diri kita. Cuma ditafsir, ayo ngobrol kalau diri sendiri itu ditafsir ulama itu. Dulu baik ngobrol minum kopi terus balik ngelepus nanti kita ikut ngobrol, ikut arah keinginan, hayalan dan keinginan itu kadang orang tercapai sih karena harpulau punya syaitan, huruf lau andaikan punya syaitan itu ibu sana setan itu sejawab kita. Maka coba sedikit kita bercerita ketika siang atau pagi malam tidak tentu aja ngobrol diri kita. Pada saat kita kematian diri kita bukan hanya mempersiapkan dari ibadah, tapi siap kalau tidak betul-betul dengan orang yang masih hidup dengan membaca kata-kata tidak illallah, tapi dengan sadar kita hidup dengan la ilaha illallah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.